Aku masih ingat betul. Dulu rumah ini selalu terasa hangat. Suara tawa kami sering memenuhi ruang tamu, bahkan hanya untuk hal-hal kecil seperti menonton acara televisi yang sama sekali tidak penting. Rangga selalu punya cara membuatku tertawa, dan aku selalu berusaha menjadi istri yang penuh perhatian untuknya. Saat itu, aku percaya bahwa kebahagiaan kami akan bertahan selamanya. Namun, semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar. Sudah berbulan-bulan ini aku merasa ada sesuatu yang berubah dari Rangga. Ia tak lagi sering menatapku dengan mata hangat seperti dulu. Jika dulu pulang kerja ia menyambutku dengan pelukan dan cerita tentang harinya, sekarang ia lebih sering duduk diam dengan ponselnya. Tatapannya kosong, jarinya sibuk mengetik pesan. Entah dengan siapa. Ada apa, Mas? Tanyaku suatu malam ketika melihat wajahnya yang muram. Enggak apa-apa, capek aja, jawabnya singkat tanpa menoleh. Jawaban seperti itu sudah terlalu sering kudengar. Dulu, setiap ada masalah di kantor, Rangga selalu terbuka padaku. Ia menceritakan semua, bahkan hal sepele sekalipun. Tapi kini, dinding di antara kami semakin tinggi. Ia seperti membangun tembok yang tak bisa kutembus. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir mungkin Rangga hanya lelah. Pekerjaan memang makin menumpuk, apalagi sejak ia dipromosikan menjadi kepala bagian. Tapi, rasa ragu itu tak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang terasa salah. Caranya menatapku seolah penuh jarak, dan senyum yang dulu mudah sekali muncul, kini seperti menghilang. Hari-hari berikutnya hanya membuatku semakin gelisah. Kami duduk bersama di ruang makan, tapi tak ada percakapan berarti. Hanya bunyi sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aku mencoba memulai. Mas, besok aku mau ke rumah Tari. Dia ngajak makan siang bareng. Oh, ya, hati-hati, jawabnya datar, bahkan tanpa mengangkat kepala dari ponselnya. Aku merasa seperti berbicara dengan orang asing. Inilah rumah kami, tapi aku mulai merasa asing di dalamnya. Pernah suatu sore aku memberanikan diri untuk membicarakan perasaan ini. Mas, aku merasa kamu berubah. Kamu sering diam, jarang ngobrol sama aku. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan, kan? Rangga menghela napas panjang, lalu menatapku sekilas. Kamu kebanyakan mikir. Lus, aku cuma sibuk. Kalimat itu menusukku. Bukannya lega, aku justru merasa makin jauh darinya. Aku akhirnya bercerita pada Tari, sahabatku. Di kafe kecil langganan kami, aku menuangkan semua kegelisahan. Tari menggenggam tanganku dengan tatapan prihatin. Lus, kamu harus kuat. Kadang laki-laki memang suka berubah, apalagi kalau sudah merasa punya pencapaian baru. Tapi kamu jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Aku mengangguk, meski hatiku tetap berat. Aku tahu Tari berusaha menenangkanku, tapi naluriku berkata ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesibukan kerja. Malam itu aku sengaja menunggu Rangga lebih lama di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 ketika akhirnya ia pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi entah kenapa aku melihat secercah kegembiraan di matanya, bukan kegembiraan yang ia bagi denganku. Kok pulangnya lama banget, Mas? Tanyaku hati-hati. Rapat, jawabnya singkat. Aku menatap kemejanya yang kusut, parfum yang lebih menyengat dari biasanya. Hati kecilku mulai berteriak. Tapi aku memilih diam. Mungkin aku hanya berprasangka buruk, pikirku. Aku berusaha menenangkan diri. Namun, semakin aku mencoba, semakin sulit mengusir rasa curiga. Rangga semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan perjalanan dinas. Jika dulu ia selalu mengabari, kini pesannya jarang sekali masuk ke ponselku. Aku hanya bisa menunggu, dengan hati yang semakin kosong. Malam demi malam aku terjaga sendirian di kamar.
Ranjang kami terasa terlalu luas, terlalu dingin. Aku memandang sisi kosong di sebelahku, tempat yang seharusnya diisi Rangga. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku bertanya-tanya, sejak kapan cinta kami berubah menjadi kesunyian seperti ini? Aku ingin berteriak, ingin memaksa Rangga kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, sesuatu telah hilang di antara kami. Entah apa itu, tapi aku bisa merasakannya dengan jelas. Dan semakin aku mencoba menyangkal, semakin sakit rasanya. Di dalam hati, aku berdoa semoga semua ini hanya fase, hanya badai sementara yang akan berlalu. Aku berusaha memegang janji pernikahan kami, setia dalam suka maupun duka. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku mulai takut. Takut kalau dugaanku benar. Takut kalau aku sudah tidak lagi menjadi satu-satunya bagi Rangga. Rumah ini masih berdiri kokoh, tapi aku merasakan retaknya di dalam. Retak yang semakin melebar, mengancam runtuhnya segalanya. Dan aku hanya bisa berdiri di tengahnya, mencoba menahan serpihan yang jatuh, sambil bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Malam itu udara begitu pengap, seolah-olah dinding rumah menyimpan rahasia yang hendak meledak. Aku duduk di ruang makan, menunggu Rangga yang baru pulang. Raut wajahnya serius. Matanya tak lagi menatapku dengan lembut seperti dulu. Hanya ada sorot asing yang membuat dadaku sesak. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, Luz, katanya datar, tanpa basa-basi. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Nada suaranya berbeda, terlalu dingin untuk sekadar percakapan biasa. Apa, Mas? Tanyaku pelan, mencoba mengatur napas. Rangga menarik kursi dan duduk di depanku. Tangannya bertaut di atas meja. Gerakannya gugup tapi tegas. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku lurus-lurus. Aku sudah nggak bisa lanjut kayak gini. Aku mau kita pisah. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Pisah. Satu kata yang selama ini kutakuti, tiba-tiba keluar begitu saja dari mulutnya. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Pisah? Maksudnya cerai? Iya. Jawabannya singkat, tanpa jeda, tanpa keraguan. Aku merasakan dunia berputar. Suara di sekitarku lenyap. Hanya ada gema kalimat itu di kepalaku. Kenapa, Mas? Apa aku punya salah sebesar itu sampai kamu mau hancurin rumah tangga kita? Rangga menarik napas panjang. Luz, aku selama ini berusaha, tapi aku nggak bisa bohong lagi sama diri sendiri. Aku sudah lama mendambakan orang lain. Nadia, kamu tahu, dia lebih segalanya dibanding kamu. Namanya disebut Nadia. Nama itu menusukku seperti belati. Aku hampir tidak percaya telingaku. Nadia, suaraku bergetar. Kamu serius, Mas? Rangga mengangguk pelan, tapi tatapannya mantap. Dia lebih pengertian, lebih peka, lebih cantik, dan dia tahu gimana cara bahagiain laki-laki. Aku nggak bisa terus berpura-pura. Aku cinta dia, Luz. Aku memegang dadaku yang terasa sesak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun yang mengalir dalam darahku. Marah, sakit hati, kecewa, semua bercampur jadi satu. Jadi semua yang kita bangun selama ini nggak ada artinya? Janji kamu dulu? Semua pengorbanan aku? Semuanya sia-sia di mata kamu? Bukan gitu, Luz. Nada suaranya seakan ingin terdengar lembut, tapi malah membuatku semakin marah. Kamu istri yang baik. Aku tahu itu. Tapi aku butuh sesuatu yang berbeda. Nadia ngasih aku itu. Aku tertawa getir. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sesuatu yang berbeda? Jadi kesetiaan aku, cinta aku, nggak cukup?
Kamu tega hancurin aku demi wanita yang bahkan belum tentu tulus sama kamu. Jangan salahin dia, Rangga membela dengan cepat. Nadia tulus. Dia ngerti aku. Dia selalu ada waktu buat aku, selalu dengerin aku, nggak kayak kamu yang kadang terlalu sibuk sama pikiran sendiri. Aku terdiam sejenak, tercekat mendengar tuduhannya. Kamu serius? Mas? Aku selama ini yang selalu ada buat kamu. Aku yang nemenin kamu dari nol. Dari saat kamu nggak punya apa-apa. Sekarang, setelah kamu berdiri lebih tinggi, kamu bilang aku sibuk sama pikiran sendiri. Rangga menunduk sebentar, lalu menghela napas. Aku nggak bisa munafik lagi. Lus, aku mau hidup sama orang yang aku cintai sepenuh hati. Aku mau sama Nadia. Aku minta kamu ngerti. Hatiku seperti diremuk. Kata, mengerti, itu terdengar begitu kejam. Bagaimana mungkin aku diminta mengerti ketika dia dengan enteng mengaku mencintai wanita lain? Aku bangkit dari kursi. Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Kamu jahat. Mas, kamu tega banget. Kalau kamu memang sudah nggak cinta sama aku, kenapa kamu nggak jujur dari dulu? Kenapa kamu biarkan aku terus berharap? Rangga tetap duduk. Wajahnya kaku, tidak bergeming. Aku minta maaf. Lus, aku tahu ini nyakitin kamu. Tapi aku harus jujur. Aku lebih bahagia sama dia. Tolong lepaskan aku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Menangis terisak. Aku ingin marah. Ingin menghancurkan semua yang ada di ruangan itu, tapi yang keluar hanyalah tangisan. Aku nggak percaya ini. Orang yang aku cintai, suami yang aku banggakan, ternyata tega mengorbankan aku demi orang lain. Tidak ada jawaban dari Rangga. Hanya keheningan yang menusuk di antara kami. Suara tangisku sendiri menjadi saksi bagaimana hatiku hancur berkeping-keping malam itu. Ketika akhirnya aku menurunkan tanganku, mataku bengkak dan wajahku basah. Rangga masih menatapku, tapi bukan tatapan cinta. Itu tatapan orang asing, seseorang yang tidak lagi aku kenal. Kalau itu maumu, Mas, suaraku serak. Aku nggak akan memaksa. Tapi ingat, apapun yang kamu kejar, belum tentu seindah yang kamu bayangkan. Aku berbalik meninggalkannya. Membiarkan air mata terus mengalir. Malam itu, aku merasa pintu hatiku ditutup paksa. Cinta yang dulu mengikat kami, kini terlepas begitu saja. Dan aku, hanya bisa berdiri di tengah reruntuhannya, mencoba bernapas dengan dada yang sesak, bertanya-tanya bagaimana aku bisa melalui hari esok tanpa rasa sakit ini. Sejak malam pengakuan itu, hari-hariku seperti kehilangan warna. Aku bangun setiap pagi dengan dada yang berat, seperti ada batu besar menindih. Rumah ini terasa asing, padahal setiap sudutnya masih menyimpan kenangan tentang aku dan Rangga. Sofa tempat kami dulu bercanda, dapur tempat aku memasak makanan kesukaannya, bahkan kamar tidur yang dulu penuh dengan canda tawa kini hanya meninggalkan sunyi yang menusuk. Aku masih mencoba. Aku masih percaya mungkin semua ini hanya emosi sesaat dari Rangga. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menata meja dengan rapi, berharap ia akan melihat perhatianku dan kembali melunak. Mas, ayo sarapan dulu, panggilku dengan suara pelan. Rangga muncul dengan wajah datar. Ia duduk, meneguk kopi tanpa menoleh ke arahku. Aku memperhatikan setiap gerakannya, berharap ia akan membuka percakapan. Tapi yang kudengar hanya bunyi sendok beradu dengan piring. Kamu yakin masih mau bercerai? Aku memberanikan diri bertanya. Suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Aku sudah pikirkan matang-matang. Lus, aku nggak bisa lagi pura-pura. Aku menelan ludah. Air mataku hampir tumpah. Aku masih sayang sama kamu. Mas, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku rela berubah. Kalau memang aku salah, tolong kasih aku kesempatan.
Ini bukan soal kamu salah atau benar. Wajahnya tetap dingin. Ini soal hati. Hatiku sudah nggak di sini lagi. Kalimat itu menghancurkanku. Seakan-akan aku sedang memeluk tubuh Rangga yang kosong, tanpa jiwa, tanpa cinta. Aku ingin berteriak, ingin mengguncangnya agar sadar. Tapi aku tahu, semakin aku memohon, semakin ia menjauh. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagiku. Aku berusaha menjalani rutinitas, tapi semuanya terasa hampa. Setiap kali kulihat wajah Rangga, aku seperti ditikam. Ia tetap tidur di rumah, tapi kehadirannya lebih dingin daripada angin malam. Kami hidup di bawah atap yang sama, namun rasanya seperti dua orang asing. Ketika aku tak tahan lagi, aku menelepon Tari. Suaraku pecah saat berkata, "Aku nggak sanggup, Ri. Aku nggak tahu harus gimana." Tak butuh waktu lama, Tari datang. Ia memelukku erat, membiarkanku menangis di pundaknya. "Lucy, kamu nggak sendirian. Aku di sini buat kamu." Aku menangis sampai mataku bengkak. Aku menceritakan semuanya. Dari kata-kata Rangga sampai rasa sakit yang tak bisa kujelaskan. Tari mendengarkan tanpa menyela, hanya menggenggam tanganku. "Kenapa harus aku? Ri? Apa aku kurang baik sebagai istri? Apa aku terlalu membosankan buat dia? Kenapa dia tega kayak gitu?" Tari menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Lus, jangan salahin dirimu sendiri. Kamu sudah jadi istri yang setia. Aku tahu itu. Kalau dia memilih orang lain, itu bukan karena kamu kurang. Itu karena dia nggak tahu cara menghargai yang sudah ada di sampingnya." Aku terisak, mencoba mencerna kata-katanya. Tapi rasa kecewa itu terlalu besar. Rasanya semua pengorbanan yang kulakukan selama bertahun-tahun hanya jadi debu. Aku ingat saat-saat aku menemani Rangga ketika ia jatuh, ketika pekerjaannya belum stabil, ketika ia hampir menyerah. Aku ada di sana, memeluknya, menyemangatinya. Dan sekarang, ketika ia berdiri tegak, ia malah meninggalkanku. Aku merasa kosong. "Ri," kataku lirih. "Aku nggak tahu lagi apa gunanya aku. Rasanya semua yang aku lakukan sia-sia." Tari mengusap pundakku pelan. "Jangan bilang gitu. Kamu berharga. Lus, kamu perempuan yang kuat. Meski sekarang kamu rapuh. Ingat, badai nggak mungkin bertahan selamanya. Kamu akan bangkit lagi." Aku ingin percaya pada kata-katanya. Tapi kenyataan yang kualami membuatku sulit bernapas. Setiap kali aku melihat Rangga tersenyum sendiri di depan ponselnya, hatiku seakan disayat. Aku tahu siapa yang ia hubungi. Dan aku tahu, aku tak lagi ada dalam dunianya. Malam itu, aku menatap wajah Rangga yang tertidur di sisi ranjang. Wajah yang dulu begitu kucintai. Aku ingin membencinya. Tapi yang kurasakan hanya luka. Aku berbisik lirih. "Kenapa kamu tega, Mas? Kenapa kamu hancurin aku kayak gini?" Tak ada jawaban. Hanya dengkurannya yang terdengar. Seolah ia tidur nyenyak setelah meninggalkan aku di kegelapan. Hari-hari selanjutnya aku menjalani dengan pasrah. Aku masih mencoba menahan. Masih berharap ada keajaiban. Tapi setiap usaha itu dibalas dengan dinginnya sikap Rangga. Di tengah keputusasaan itu, hanya Tari yang menjadi sandaranku. Ia sering datang, membawakan makanan, mengajakku keluar sejenak, atau sekadar duduk menemaniku menangis. Kehadirannya membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku tahu aku rapuh. Aku tahu aku sedang hancur. Tapi di sela-sela kesedihan itu, ada sedikit kekuatan yang kutemukan. Kekuatan dari persahabatan, dari tangan yang menggenggamku saat aku jatuh. Dan meski aku masih pasrah pada apa yang akan terjadi, aku mulai belajar bahwa mungkin ada kehidupan lain menantiku di balik semua kehancuran ini. Hari itu akhirnya datang.
Hari yang selalu kutakuti sejak malam Rangga mengucapkan kata cerai. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan tubuh gemetar, seakan kakiku enggan melangkah. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu muda, warna yang mencerminkan hatiku, kusam dan suram. Di tanganku, map berisi dokumen perceraian terasa begitu berat, meski sebenarnya ringan. Bukan karena kertasnya, tapi karena makna yang dikandungnya. Akhir dari rumah tangga yang dulu kubangun dengan cinta dan doa. Rangga sudah lebih dulu tiba. Ia berdiri di halaman pengadilan, mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya datar, tak ada gurat penyesalan. Ia melihatku sebentar lalu mengalihkan pandangan. Sakit sekali rasanya melihat laki-laki yang dulu kucintai sepenuh hati kini memandangku seakan aku hanyalah orang asing. Aku menelan ludah, mencoba menegakkan tubuhku. Tari ikut menemaniku, menggenggam tanganku erat. Kamu kuat, Luz. Ingat, ini bukan akhir hidupmu. Ini hanya akhir dari sesuatu yang sudah lama retak. Bisiknya lembut. Aku mengangguk, meski air mataku hampir pecah. Aku melangkah masuk, dan seketika aroma kayu tua bercampur bau kertas memenuhi hidungku. Ruang sidang itu sederhana, dengan bangku panjang dan meja hakim di depan. Tapi bagi aku, ruangan itu seperti medan pertempuran yang akan mengakhiri semua. Ketika sidang dimulai, aku duduk berhadapan dengan Rangga. Hakim memandang kami dengan tatapan netral, seakan-akan penderitaanku hanyalah kasus biasa yang sudah ratusan kali ia tangani. Saudara Rangga, saudari Lucy, kalian sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan ini? Suara hakim menggema. Aku menoleh ke Rangga, berharap ada sedikit keraguan di wajahnya, sedikit sinyal bahwa ia akan berubah pikiran. Tapi yang kulihat hanyalah ketegasan. Tanpa ragu, ia menjawab, "Iya, Yang Mulia, saya sudah mantap." Dada ini serasa dihantam palu godam. Aku ingin menjerit, ingin memohon, tapi kata-kata Rangga seperti menutup semua pintu harapan. Ketika hakim menoleh padaku, aku merasa seluruh ruangan berputar. "Bagaimana dengan saudari Lucy?" tanyanya. Aku tercekat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Kalau itu memang keputusan dia, saya ikut." Seolah dengan kalimat singkat itu, seluruh perjuanganku runtuh. Suara palu hakim yang diketukkan beberapa kali terdengar memekakan telinga. Dengan ini, pengadilan memutuskan hubungan pernikahan saudara Rangga dan saudari Lucy resmi berakhir. Resmi berakhir. Kata-kata itu bergaung di kepalaku, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku memandang cincin di jariku, benda kecil yang dulu melambangkan janji sehidup semati. Kini, janji itu sudah mati. Aku melepas cincin itu perlahan. Tanganku gemetar. Aku letakkan di atas meja, tepat di hadapan Rangga. Ini sudah bukan milikku lagi. Rangga hanya menatap cincin itu sebentar, lalu mengangguk pelan. Tak ada kata maaf, tak ada penyesalan, hanya sikap dingin yang semakin menusukku. Tari menyentuh bahuku, mengajakku berdiri. Aku bangkit dengan tubuh lemas, seakan seluruh tenagaku tersedot. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah gontai, dan ketika pintu kayu itu menutup di belakangku, rasanya seluruh dunia ikut menutup. Di luar, cahaya matahari menyilaukan mataku, tapi hatiku tetap gelap. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka tak tahu, baru saja ada dunia yang runtuh di dalam diriku. Aku menoleh sekali lagi ke arah Rangga. Ia berjalan ke arah berlawanan, punggungnya tegak, tanpa menoleh sedikit pun. Itulah terakhir kali aku melihatnya sebagai suamiku. Mulai saat ini, ia hanyalah orang lain yang pernah singgah dalam hidupku. Aku duduk di bangku taman dekat pengadilan. Tubuhku gemetar hebat. Tari duduk di sampingku, memelukku erat.
Aku akhirnya pecah, menangis sejadi-jadinya. Ri, aku resmi bukan istrinya lagi. Aku benar-benar kehilangan dia. Tari mengusap air mataku. Luz, dengar aku. Kamu memang kehilangan dia. Tapi bukan berarti kamu kehilangan dirimu. Kamu masih punya hidup. Masih punya masa depan. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan lihat bahwa melepaskan dia adalah jalan terbaik. Aku menatapnya dengan mata kabur oleh air mata. Kata-kata Tari menenangkan. Tapi luka ini terlalu dalam. Bagaimana mungkin aku bisa melihat ini sebagai jalan terbaik ketika hatiku masih penuh dengan cinta yang tak terbalas? Namun jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik. Mungkin benar, aku harus belajar menerima. Karena apapun yang kulakukan, Rangga sudah memilih jalannya. Dan aku harus belajar berjalan sendiri, meski langkah ini goyah. Hari itu aku pulang ke rumah bukan lagi sebagai seorang istri. Aku pulang sebagai perempuan yang kehilangan, tapi juga perempuan yang dipaksa untuk bertahan. Dan di balik kesedihan yang menyesakkan dada, perlahan aku mulai menyadari, inilah kenyataan pahit yang harus kutelan. Ikatan kami sudah berakhir. Aku dan Rangga resmi menjadi masa lalu. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti memasuki ruang kosong yang sunyi. Aku masih tinggal di rumah yang dulu menjadi saksi perjalanan rumah tanggaku bersama Rangga. Setiap sudutnya seperti menyimpan jejaknya. Gelas kopi di lemari, baju-baju lama yang belum sempat kusingkirkan, bahkan bau parfum di kamar yang sesekali masih terasa samar, semuanya menikamku tanpa ampun. Aku terbangun di pagi hari dengan kebiasaan lama, menyiapkan sarapan untuk 2 orang. Tapi kemudian aku tersadar, tidak ada lagi yang duduk di meja makan itu selain aku. Telur dadar yang kubuat hanya untuk diriku sendiri, dan kopi yang kuletakkan di meja hanya menunggu tanganku, bukan tangannya. Saat aku menyeruput kopi itu, rasanya pahit, bukan karena gula yang kurang, melainkan karena sepi yang terlalu pekat. Aku mencoba mengisi waktuku, membersihkan rumah, menata ulang rak buku, bahkan mengelap bingkai foto-foto lama. Beberapa foto kuambil, kupandangi lama-lama. Foto aku dan Rangga tersenyum di hari pernikahan, foto liburan di pantai, foto sederhana saat kami duduk berdua menonton televisi. Hatiku bergetar, lalu air mata mengalir tanpa izin. Dengan gemetar, aku akhirnya memasukkan foto-foto itu ke dalam sebuah kotak dan menyimpannya di gudang. Aku tahu, aku harus mulai belajar hidup tanpa bayangannya. Kesepian adalah teman baruku. Malam-malamku sunyi, hanya diisi suara detik jam dinding. Aku sering berbaring menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sudah tidak berarti baginya? Apakah semua pengorbananku selama ini tidak ada nilainya? Tari menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelapku. Ia sering datang, membawa makanan atau sekadar duduk menemaniku. Pernah suatu malam, ia memaksaku keluar rumah, mengajakku makan di warung sederhana. Luz, kamu nggak bisa terus-terusan ngurung diri. Kamu butuh udara, katanya sambil menarik tanganku. Aku sempat menolak, merasa tubuhku terlalu lemah untuk berinteraksi dengan dunia. Tapi akhirnya aku menurut. Di warung itu, aku melihat orang-orang bercengkrama, tertawa, menikmati makan malam mereka. Aku hanya duduk diam, merasa asing di antara tawa mereka. Aku iri, bisikku lirih. Tari menoleh. Iri kenapa? Mereka kelihatan bahagia. Ri. Sementara aku bahkan gak tahu lagi caranya merasa bahagia. Tari menggenggam tanganku. Bahagia itu bukan sesuatu yang hilang selamanya. Luz, kadang memang butuh waktu untuk menemukannya lagi. Kamu gak gagal hanya karena pernikahanmu berakhir. Kamu cuma diberi jalan baru, meskipun jalannya pahit. Aku menatap wajahnya yang penuh ketulusan, dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit tenang. Meski hanya sekejap,
Aku percaya mungkin benar, masih ada hidup setelah semua ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar pelan-pelan menata diri. Aku membeli buku harian dan mulai menulis. Setiap malam, aku menuangkan isi hatiku di sana. Rasa sakit, kekecewaan, juga doa-doa kecil agar aku diberi kekuatan. Aku hancur, tapi aku masih hidup, tulisku suatu malam. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuatku merasa lebih tegar. Aku juga mulai berjalan pagi sendirian di sekitar kompleks. Awalnya aneh, melangkah tanpa ditemani, tanpa tujuan jelas. Tapi langkah-langkah kecil itu membuatku sadar. Aku masih bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Aku masih bisa bernapas, masih bisa melihat langit biru, masih bisa mendengar kicau burung. Dunia tidak berhenti meskipun hatiku retak. Namun tentu saja, sepi itu tetap menyergap. Ada saat-saat aku duduk sendirian di ruang tamu, merasakan hampa menelan seluruh diriku. Ada malam-malam ketika aku menangis tanpa suara, hanya agar aku bisa lega. Tapi di sela-sela kesunyian itu, aku mulai belajar menerima. Aku tak bisa memaksakan Rangga kembali. Aku tak bisa mengubah keputusannya. Yang bisa kulakukan hanyalah berdamai dengan kenyataan bahwa ia sudah memilih orang lain. Tari selalu mengingatkanku, "Luz, jangan lihat dirimu sebagai korban. Lihat dirimu sebagai perempuan yang berani melepaskan meski sakit. Itu kekuatanmu." Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku setiap kali aku hampir jatuh lagi. Aku tahu perjalananku masih panjang. Aku tahu aku masih sering goyah. Tapi di balik kesepian yang menjerat, ada benih kecil dalam hatiku yang mulai tumbuh. Benih ketabahan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali menemukan cinta, atau apakah aku bisa benar-benar sembuh dari luka ini. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin mencoba. Karena aku sadar, hidupku masih panjang, dan aku tidak boleh selamanya terperangkap di masa lalu. Malam itu, untuk pertama kalinya aku membuka jendela kamar lebar-lebar. Udara malam masuk, dingin tapi menenangkan. Aku menatap bintang di langit, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku Lucy. Aku memang sendiri sekarang, tapi aku tidak hancur. Aku akan bertahan. Dan di tengah sunyi yang menusuk, aku merasakan sesuatu yang baru. Kekuatan kecil yang berdenyut pelan, menandakan bahwa aku masih punya alasan untuk melanjutkan hidup. Hari itu tepat sebulan sejak palu hakim diketukkan dan aku resmi berpisah dari Rangga. Sejujurnya, waktu berjalan lambat. Setiap hari terasa panjang, setiap malam terasa dingin, dan setiap detik hanya mengingatkanku pada kehilangan. Aku berusaha menata hidup, meski sering masih jatuh dalam kesepian. Sore itu, aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku harian. Aku menulis tentang perasaanku yang masih campur aduk, berusaha menghibur diri dengan kalimat-kalimat positif. Hingga suara ketukan pintu memecah keheningan. Seorang kurir berdiri di depan rumah, menyerahkan sebuah amplop putih bersegel rapi. Aku menerima dengan heran, tak menduga siapa yang mengirimkannya. Setelah pintuku tutup, aku duduk lagi, menatap amplop itu lama sekali. Ada rasa aneh, dada berdebar seakan sudah tahu apa isinya. Dengan tangan bergetar, aku membuka perlahan. Dan benar saja, sebuah undangan pernikahan terlipat rapi di dalamnya. Nama yang tertulis di bagian depan menghantamku seperti badai. Rangga, Nadia. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandangi tulisan emas di atas kertas mewah itu, huruf-huruf yang memamerkan kebahagiaan mereka. Tanggalnya pun tertera jelas. Tepat 2 minggu dari hari itu. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Rasanya seolah undangan itu bukan sekadar kertas, melainkan pisau yang menusuk hatiku berkali-kali. Secepat itu. Hanya sebulan setelah menceraikanku, Rangga akan menikahi Nadia. Air mataku jatuh membasahi undangan itu. Bagaimana mungkin ia bisa melangkah begitu cepat?
Apakah cintanya padaku benar-benar sudah lama mati hingga ia tak butuh waktu sedikit pun untuk berduka? Ataukah aku memang hanyalah penghalang dari kebahagiaan yang ia inginkan sejak dulu? Aku marah. Aku kecewa. Aku sakit. Tapi di balik semua itu, ada rasa penasaran yang aneh. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya Nadia? Wanita yang katanya lebih segalanya dariku. Lebih pengertian, lebih peka, lebih cantik, lebih mampu membahagiakan Rangga. Benarkah begitu? Tanganku gemetar saat menutup undangan itu. Aku membantingnya ke meja, lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Hati ini penuh dilema. Haruskah aku datang? Atau sebaiknya aku menolak, demi menjaga harga diriku sendiri? Malamnya, Tari datang berkunjung. Aku menunjukkan undangan itu dengan mata sembab. Ia membacanya cepat, lalu menatapku prihatin. "Luz, kamu gak harus datang kalau kamu gak siap," ucapnya pelan. Tapi undangan ini dikirim langsung ke rumahku. Seakan-akan mereka ingin aku datang. Seakan mereka ingin aku melihat kebahagiaan mereka dengan mataku sendiri. Nada suaraku meninggi, campuran antara sakit hati dan amarah. Tari hanya menghela napas, lalu memelukku. "Kalaupun kamu datang, pastikan itu bukan untuk menunjukkan kelemahanmu. Kalau kamu hadir, jadikan itu bukti kalau kamu bisa berdiri tegar meski mereka menusukmu. Tapi kalau kamu belum sanggup, gak ada yang salah kalau kamu memilih tinggal di rumah." Aku terdiam. Kata-katanya menancap dalam. Hatiku seperti terombang-ambing di antara dua pilihan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring dengan undangan itu di meja samping ranjang. Berkali-kali aku menatapnya. Berkali-kali pula aku menangis. Dalam hati, aku bergulat dengan diriku sendiri. Jika aku datang, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Melihat laki-laki yang pernah kucintai bersanding dengan wanita lain di depan banyak orang. Melihat senyum bahagianya yang seharusnya dulu jadi milikku. Itu akan menyakitkan. Tapi jika aku tidak datang, aku takut akan selalu dihantui rasa penasaran. Siapa Nadia sebenarnya? Apa yang membuat Rangga rela meninggalkanku untuknya? Aku menutup mata, menahan sesak di dada. Tidak ada pilihan yang mudah. Tapi satu hal yang kutahu, undangan itu telah membuka luka lama yang baru saja berusaha kujahit. Luka itu kini berdarah lagi, bahkan lebih parah. Aku bergumam lirih pada diriku sendiri. Apakah aku harus menghadiri pesta kebahagiaan orang yang menghancurkan rumah tanggaku? Atau justru di sanalah aku bisa menemukan jawabannya? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Yang pasti, undangan pernikahan ini telah mengguncang seluruh benteng rapuh yang baru saja kubangun. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memutuskan. Undangan itu masih tergeletak di meja ruang tamu. Setiap kali aku melintas, mataku selalu tertuju padanya. Kertas putih dengan aksen emas itu seolah hidup, terus berbisik, terus menantangku. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin ia menusuk pikiranku. Hari-hari terasa kacau sejak undangan itu datang. Pagi aku berusaha tegar dengan rutinitas baru, tapi siang dan malam selalu kembali pada dilema yang sama. Apakah aku harus hadir? Setiap kemungkinan yang kubayangkan selalu membuat dadaku sesak. Jika aku hadir, aku akan melihat Rangga tersenyum di samping Nadia, meresmikan kebahagiaan mereka di depan banyak orang. Bayangan itu saja sudah membuat perutku mulas dan tubuhku gemetar. Tapi jika aku tidak hadir, aku takut penyesalan akan menghantui. Aku takut akan selamanya bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya wajah wanita itu? Apa benar dia sempurna seperti yang Rangga katakan? Suatu sore, Tari datang lagi. Ia duduk di sofa, memandangi undangan di meja. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. "Kamu masih belum memutuskan, Luz?" tanyanya lembut.
Aku hanya menggeleng pelan. Aku takut. RI. Takut nggak sanggup melihat mereka bersama. Aku takut runtuh di depan semua orang. Tari menghela napas panjang. Aku ngerti, itu memang nggak mudah. Tapi coba pikir, sampai kapan kamu mau dihantui rasa penasaran? Kadang luka memang harus kita hadapi langsung, bukan dihindari. Datang ke pernikahan itu bukan tentang mereka, Luz. Itu tentang kamu, tentang keberanianmu menutup bab lama dan melangkah ke bab baru. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Tapi, kalau aku malah terlihat bodoh, seperti perempuan yang gagal, datang menyaksikan mantan suaminya menikah dengan wanita lain. Suaraku parau, penuh keraguan. Tari meraih tanganku. Luz, justru sebaliknya. Kamu akan terlihat kuat. Bayangkan, di mata semua orang, kamu bukan perempuan kalah. Kamu adalah perempuan yang berani berdiri tegak meski pernah disakiti. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Aku menunduk. Hatiku seperti diguncang. Kata-kata Tari masuk ke dalam lubuk terdalam, tapi tetap ada rasa takut yang membelenggu. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap undangan yang kubawa masuk. Aku membolak-baliknya berkali-kali, membaca nama Rangga dan Nadia seperti mantra yang menyakitkan. Mataku perih, tapi aku tahu aku harus segera membuat keputusan. Aku menutup mata, mengingat semua perjalanan panjangku bersama Rangga. Senyum, janji, lalu pengkhianatan. Semua mengalir begitu cepat di kepalaku. Dan tiba-tiba aku sadar, aku sudah cukup lama membiarkan bayangannya mengurungku. Kalau aku terus menghindar, aku nggak akan pernah benar-benar bebas, bisikku pada diri sendiri. Esok paginya, aku menemui Tari. Aku menatapnya dengan wajah masih ragu, tapi ada sedikit keberanian di mataku. RI, aku putuskan akan datang, kataku dengan suara pelan, hampir bergetar. Tari tersenyum lega. Bagus, Luz. Aku tahu itu keputusan yang berat, tapi aku yakin kamu bisa. Aku bakal temenin kamu kalau kamu mau. Aku langsung menggeleng. Enggak, RI. Aku harus hadapi ini sendiri. Kalau ada kamu, mungkin aku malah sembunyi di balik keberanianmu. Aku perlu berdiri dengan kakiku sendiri. Matanya berbinar, penuh kebanggaan. Itu Lucy yang sebenarnya. Kuat, meski kamu sendiri nggak selalu sadar. Malam sebelum hari itu tiba, aku menyiapkan pakaian terbaikku. Bukan gaun mewah, hanya kebaya sederhana berwarna biru lembut yang membuatku merasa anggun. Aku berdiri di depan cermin lama sekali, mencoba meyakinkan diri. Bukan untuk bersaing dengan Nadia, bukan untuk menunjukkan apapun pada Rangga, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa terlihat tegar. Ketika aku menatap bayangan diriku di cermin, aku berbisik, Lucy, kamu bukan lagi istri yang ditinggalkan. Kamu adalah perempuan yang memilih berdiri meski hatimu pernah dipatahkan. Detik itu juga, aku merasa ada sedikit beban yang terangkat. Masih ada rasa takut, masih ada luka, tapi di balik itu muncul keberanian kecil yang tak ingin kuabaikan. Aku tahu, menghadiri pernikahan Rangga bukanlah akhir dari penderitaanku. Justru mungkin itu akan menjadi salah satu hari paling sulit dalam hidupku. Tapi aku percaya, dengan menghadapi hari itu, aku bisa benar-benar menutup pintu masa lalu. Aku menarik napas panjang, menatap undangan yang kini tak lagi membuatku gemetar. Lalu aku tersenyum tipis. Aku akan datang, kataku tegas pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasa seperti memiliki kendali atas hidupku kembali. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin sejak pagi, memastikan pakaian yang kupilih tidak berlebihan, tapi cukup pantas. Kebaya biru lembut yang kupakai terasa ringan di tubuhku, meski hati ini berat. Aku menata rambut sederhana,
merias wajah tipis, lalu menatap diriku sendiri cukup lama. Bukan untuk mencari kecantikan, melainkan untuk meyakinkan diri, aku harus terlihat tegar. Perjalanan menuju gedung resepsi terasa panjang. Mobil yang kutumpangi melaju melewati jalan-jalan ramai, tapi pikiranku kosong. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya, seperti hendak melompat keluar. Aku menggenggam undangan yang menjadi tiket masuk ke dunia yang dulu kualami, namun kini hanya jadi kenangan pahit. Begitu sampai, mataku langsung terpaku pada gedung megah yang dipenuhi dekorasi mewah. Lampu kristal menggantung di pintu masuk. Karpet merah membentang panjang menyambut setiap tamu. Semua tampak megah, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah pesta cinta yang sempurna. Aku menarik napas panjang, melangkah masuk. Suara musik lembut menyambut. Harum bunga segar memenuhi udara. Tamu-tamu berdandan anggun, tersenyum, dan berbincang riang. Tapi aku merasakan mata-mata yang mengarah kepadaku. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku tahu, mereka mengenaliku. Lucy, mantan istri Rangga, hadir di pesta pernikahannya dengan wanita lain. Aku melangkah mantap, meski kakiku sempat gemetar. Aku tersenyum tipis, tidak menanggapi tatapan-tatapan itu. Dalam hati aku berkata, aku bukan korban, aku hanya saksi. Dan akhirnya, mataku bertemu dengan pemandangan yang paling kutakuti sekaligus kucari, pelaminan. Di sana, Rangga berdiri gagah dengan setelan jas hitam elegan. Wajahnya tampak bersinar, tersenyum ke arah tamu yang datang memberi selamat. Di sampingnya, Nadia, dengan gaun putih mewah dan riasan sempurna, tersenyum anggun, seolah benar-benar pengantin impian. Aku menatap mereka lama. Dari jauh, semuanya terlihat sempurna. Tapi entah kenapa, mataku menangkap sesuatu yang berbeda. Senyum Rangga tampak kaku, seperti dipaksa. Dan tatapan Nadia, ada kilatan yang sulit kudiagnosis, semacam kepuasan semu yang lebih dekat dengan kesombongan ketimbang kebahagiaan. Aku tertawa getir dalam hati. Inikah wanita yang katanya lebih segalanya dariku? Aku melangkah ke antrean tamu yang hendak naik ke pelaminan. Degup jantungku semakin kencang. Setiap langkah seperti ujian. Setiap detik terasa abadi. Ketika akhirnya tiba giliranku, Rangga menoleh padaku. Sekilas, ekspresinya berubah. Ada keterkejutan, lalu keraguan. Tapi cepat-cepat ia menyembunyikannya di balik senyum formal. Terima kasih sudah datang, Lucy, katanya singkat. Suaranya pelan tapi terdengar menusuk. Aku mengangguk sopan, menjaga diriku tetap tenang. Selamat menempuh hidup baru, Rangga. Semoga bahagia. Mataku lalu beralih ke Nadia. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga terasa palsu. Akhirnya kita bisa bertemu. Lucy, terima kasih sudah hadir di hari bahagia kami. Aku menatapnya tajam, mencoba membaca isi hatinya. Senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Lebih seperti senyum kemenangan seorang pemain sandiwara yang yakin perannya tak akan pernah terbongkar. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab datar. Semoga kebahagiaan ini bertahan lama. Aku bisa merasakan Nadia sedikit menegang, meski ia cepat kembali pada ekspresi manisnya. Setelah memberikan ucapan, aku melangkah turun dari pelaminan. Nafasku berat, tapi aku merasa anehnya lega. Aku sudah melewati momen yang paling kutakuti. Aku tidak runtuh, tidak menangis, tidak memperlihatkan luka. Aku berdiri tegak, meski hati ini tetap perih. Aku memilih duduk di salah satu kursi tamu. Dari jauh, aku terus memperhatikan. Orang-orang datang memberi selamat, kamera-kamera berkilat, musik terus mengalun. Tapi semakin lama aku melihat, semakin jelas bahwa kebahagiaan di pelaminan itu hanya kulit luar. Rangga tampak beberapa kali melirik jam tangan, seakan menunggu waktu cepat berlalu.
Sementara Nadia sibuk mempertahankan senyum mewahnya. Tapi ada tatapan dingin yang sesekali lolos dari matanya. Aku menggenggam tanganku sendiri di atas pangkuan. Ada perasaan getir, tapi juga kekuatan baru. Aku tahu kini, aku tidak kehilangan apapun. Yang hilang dariku hanyalah seseorang yang memilih hidup dalam kepalsuan. Malam itu, ketika acara berakhir dan aku keluar dari gedung, aku mendongak ke langit. Bulan bersinar terang, seolah memberi cahaya di jalan yang kulewati sendirian. Aku tersenyum tipis. Hari ini aku berdiri, menatap masa laluku tanpa runtuh. Itu sudah lebih dari cukup. Aku pikir kehadiranku di pesta pernikahan Rangga dan Nadia hanya akan meninggalkan luka baru. Tapi ternyata semesta punya cara yang aneh untuk membalikkan keadaan. Setelah memberi ucapan di pelaminan, aku memilih duduk di kursi tamu paling pinggir, sambil menikmati segelas minuman dingin. Aku berusaha tenang, meski mata-mata orang masih sering melirik ke arahku. Aku tahu aku jadi bahan bisik-bisik, tapi kali ini aku terlalu lelah untuk peduli. Namun, telingaku tak bisa menghindar dari percakapan dua tamu wanita yang duduk tak jauh dariku. Itu benar Nadia? Astaga, aku baru lihat langsung. Cantik sih, tapi kamu masih ingatkan kasusnya dulu? Bisik salah satunya. Aku spontan menajamkan telinga. Iya, masa aku lupa. Dulu dia pernah menikah sama pengusaha tekstil itu. Uangnya habis, lalu cerai. Setelah itu nikah lagi sama kontraktor muda. Sama aja, ditinggal juga. Terus terakhir katanya sama dokter. Tapi juga gagal. Ini berarti udah pernikahan keempat ya? Aku hampir tersedak minumanku. Tanganku buru-buru menutup mulut, menahan suara tawa yang nyaris pecah. Jantungku berdetak cepat, tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa geli yang tak tertahankan. Nadia, wanita yang dielu-elukan Rangga, ternyata sudah 3 kali menikah sebelum ini, dan setiap pernikahan kandas dengan pola yang sama. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel agar tak ketahuan mendengarkan. Tapi semakin banyak suara bisikan lain bermunculan dari meja-meja sekitar. Katanya Nadia itu pintar banget bikin laki-laki jatuh cinta, tapi begitu uangnya habis, ya sudah, ditinggalin. Aku dengar juga begitu. Dia pandai bersandiwara, pura-pura manis, pura-pura pengertian, padahal ya cuma pancingan. Kasihan suaminya yang sekarang, paling cuma nunggu waktu aja. Aku hampir tak bisa menahan diri lagi. Gelak tawa yang sejak tadi kutahan akhirnya lolos, meski hanya sebatas senyum lebar yang kututup dengan tangan. Orang-orang mungkin mengira aku menangis, tapi sebenarnya aku sedang menertawakan kebodohan Rangga. Semua ucapannya dulu, tentang Nadia yang lebih segalanya dariku, seketika terasa lucu. Betapa butanya dia sampai tidak bisa melihat siapa sebenarnya wanita itu. Aku teringat saat Rangga mengatakan, dia lebih tahu cara membahagiakan laki-laki dibanding kamu, Luz. Sekarang kalimat itu bergema kembali di kepalaku, tapi dengan nuansa yang berbeda. Aku tidak lagi sakit hati, melainkan geli. Benarkah, Rangga? Apakah membahagiakan laki-laki artinya hanya menguras isi dompet mereka satu persatu? Aku menutup mata sejenak, menenangkan degup jantung. Ada perasaan lega yang aneh menjalari dadaku. Semua rasa rendah diri, semua luka yang sempat membuatku hancur, mendadak terasa ringan. Aku bukan wanita yang gagal. Justru aku lolos dari perangkap lebih dalam. Aku menatap kembali ke arah pelaminan. Rangga masih tersenyum kaku, sementara Nadia dengan elegannya menerima ucapan selamat, seolah semua mata adalah panggung pertunjukan untuknya. Aku tersenyum miring. Selamat menikmati, Rangga. Kau akhirnya mendapatkan wanita idamanmu. Semoga kamu siap membayar harga yang sepadan. Sambil meneguk sisa minumanku, aku akhirnya tertawa kecil, kali ini tanpa menahannya lagi.
Tawa itu keluar begitu saja. Ringan, lega, dan sinis. Beberapa tamu yang lewat sempat menatap heran. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa menang. Bukan karena aku lebih baik dari Nadia. Bukan karena aku ingin Rangga menderita. Tapi karena aku akhirnya bisa melihat jelas. Aku terbebas dari kebohongan, sementara mereka justru terjeratnya. Malam itu, aku pulang dari pesta bukan dengan hati yang koyak, melainkan dengan langkah lebih ringan. Aku masih sendiri, ya, tapi aku tidak lagi merasa kalah. Di perjalanan pulang, aku menertawakan ironi hidup. Kadang, kita harus jatuh dulu untuk menyadari bahwa kehilangan bisa jadi penyelamatan. Dan aku tahu, pada akhirnya Rangga sendiri yang akan belajar betapa mahal harga dari wanita idaman yang ia banggakan. Aku hanya perlu menunggu, sambil melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih tenang. Aku pikir malam itu hanya akan berakhir dengan tawa geli yang kutahan-tahan. Ternyata, pesta pernikahan Rangga dan Nadia masih menyimpan kejutan lain. Aku baru saja hendak pamit, ketika seorang pria paruh baya menyapaku. Wajahnya tampak familiar, meski aku butuh waktu beberapa detik untuk mengingat. "Lucy, ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk sopan. "Iya, Pak. Maaf, apakah kita pernah bertemu?" Beliau tersenyum. "Saya Pak Herman. Dulu sering berbisnis dengan keluarga Rangga. Saya juga pernah mengenal calon pengantinnya yang sekarang." Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan nada berat, seakan menyimpan cerita panjang. Aku langsung menegakkan punggung. Rasa penasaran membuncah. Pak Herman menatap sekeliling, lalu mencondongkan tubuh agar suaranya lebih pelan. "Kamu tahu, Nadia itu bukan pertama kali menikah. Bahkan bukan kedua kalinya." Aku menelan ludah, menunggu kelanjutan. "Dia sudah 3 kali menikah sebelumnya," lanjutnya. "Dan ketiganya, sama semua ujungnya. Suami-suaminya habis hartanya, lalu ditinggalkan. Nadia pindah ke sasaran berikutnya." Aku terdiam. Sekilas aku teringat bisik-bisik tamu yang kudengar tadi. Tapi mendengar langsung dari seseorang yang tampak tahu banyak, membuat semuanya terasa nyata. Pak Herman menarik napas panjang. Pernikahan pertamanya dengan pengusaha tekstil di Bandung. Lelaki itu bangkrut karena bisnisnya tersedot untuk memenuhi gaya hidup Nadia. Belum sempat bangkit, pernikahan mereka bubar. Lalu Nadia muncul lagi dengan kontraktor muda, penuh cinta buta. Sama saja, uangnya habis. Lalu dengan seorang dokter. Awalnya terlihat harmonis, tapi akhirnya si dokter menyerah, meninggalkan rumah begitu saja. Aku mendengarkan setiap kata. Perasaanku campur aduk. Ada bagian dari diriku yang terkejut, bahkan tak percaya. Tapi bagian lain, puas. Seolah semesta sedang menunjukkan kebenaran yang selama ini kusangsikan. Rangga sekarang jadi suaminya yang keempat. Tambah Pak Herman, menggelengkan kepala. Saya kasihan padanya. Sayang, kadang cinta menutup mata dan telinga. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Saya juga kasihan, Pak. Tapi mungkin inilah pilihan yang dia ambil. Pak Herman menatapku lama, seakan membaca perasaan di balik wajahku. Lalu ia menepuk bahuku dengan lembut. "Kamu beruntung sudah lepas dari situasi itu. Percayalah, Lucy, kadang kehilangan justru penyelamatan." Ucapan itu menancap di dadaku. Aku mengangguk pelan, meski tenggorokanku terasa tercekat. Ketika Pak Herman pamit melanjutkan perbincangan dengan tamu lain, aku masih terpaku di kursiku. Kata-katanya terus berputar di kepalaku, berpadu dengan semua yang kudengar sepanjang malam. Potongan-potongan cerita menyatu, membentuk gambaran utuh. Nadia bukan sekadar wanita yang manis di permukaan. Ia seorang pemain ulung. Aku menatap ke arah pelaminan lagi. Dari jauh,
Rangga masih memamerkan senyum lelah, sementara Nadia tampak anggun dalam gaunnya. Orang-orang berbaris memberi selamat, tak tahu apa yang tersembunyi di balik senyumannya. Aku menghela napas panjang. Ada rasa iba, ya, tapi lebih banyak rasa puas. Semua penghinaan yang pernah kuterima dari Rangga, tentang aku yang tidak cukup, aku yang kalah dibanding Nadia, sekarang seakan kembali padanya. Dialah yang akan merasakan pahitnya kenyataan. Aku berbisik dalam hati, selamat datang di dunia baru, Rangga. Semoga kamu siap menerima konsekuensinya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar bebas. Bukan hanya karena aku tidak lagi terikat olehnya, tapi juga karena aku tahu aku tidak kalah. Justru sebaliknya, aku lolos dari jerat yang lebih menyesakan. Malam itu, aku melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan langkah lebih ringan. Undangan yang tadinya terasa seperti belenggu, kini menjadi simbol kebebasanku. Aku tidak lagi membawa luka. Yang kubawa hanyalah rasa lega dan sedikit tawa sinis, menyaksikan bagaimana kebenaran akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Aku tersenyum pada diriku sendiri di dalam mobil. Ternyata benar, Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Dan aku tahu, waktu yang akan menjawab semuanya. Sejak aku melangkah kembali ke dalam ruangan resepsi, ada sesuatu yang terasa janggal. Awalnya kupikir hanya perasaanku yang masih campur aduk setelah mendengar cerita dari Pak Herman. Tapi semakin lama aku duduk di kursi tamu, semakin jelas semua keanehan itu. Pesta pernikahan ini tampak megah di permukaan. Lampu kristal berkilau, dekorasi bunga putih merambat di dinding, musik lembut mengalun. Tapi, jika diperhatikan dengan teliti, ada detail-detail kecil yang tidak selaras. Aku selalu punya kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil, dan kali ini semua yang kulihat justru mempertebal rasa curiga. Pertama, keluarga Nadia hampir tidak terlihat. Aku hanya sempat melihat seorang wanita parubaya yang disebut-sebut sebagai bibinya, berdiri sebentar di dekat pelaminan lalu menghilang entah kemana. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara kandung yang menampakkan diri. Untuk pesta sebesar ini, bukankah seharusnya keluarga inti hadir penuh kebanggaan? Aku melirik ke arah tamu-tamu lain. Banyak di antara mereka yang berbisik, pandangan matanya bolak-balik mengarah ke pelaminan. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi nada suara mereka lebih mirip gosip daripada ucapan selamat. Beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan, seakan khawatir ada yang menangkap obrolan mereka. Aku memperhatikan Nadia. Ia duduk anggun di samping Rangga, tersenyum manis setiap kali ada tamu yang menyalami. Tapi senyum itu, menurutku, terlalu kaku. Matanya bergerak cepat, seolah terus mengamati siapa saja yang datang. Dan setiap kali ada tamu yang mungkin dikenalnya lebih dekat, aku melihat sekilas bayangan cemas di wajahnya. Hanya sekejap, tapi cukup bagi mataku yang waspada. Ada lagi hal yang mengusikku. Hidangan di meja prasmanan memang mewah, tapi penyajiannya berantakan. Piring kosong dibiarkan menumpuk. Beberapa tamu mengeluh pelan soal makanan yang habis dan tak segera diisi ulang. Pesta megah biasanya terorganisir dengan sempurna, tapi kali ini ada rasa tergesa-gesa yang aneh, seperti semua disusun mendadak atau dengan manajemen asal-asalan. Aku menyesap segelas jus jeruk sambil menatap Rangga. Lelaki itu tampak sumringah, tapi aku bisa membaca gestur tubuhnya. Setiap kali Nadia menggenggam tangannya, Rangga menoleh dengan senyum yang terlalu berlebihan, seperti sedang membuktikan sesuatu. Aku tahu ekspresi itu. Ekspresi Rangga setiap kali ia ingin menunjukkan pada orang lain bahwa ia bahagia, meski hatinya mungkin gamang. Dari belakangku, terdengar bisikan samar sekelompok ibu-ibu. Katanya keluarganya tidak pernah benar-benar merestui, ucap salah satunya. Makanya jarang kelihatan. Yang lain menimpali. Ah, aku dengar Nadia itu pandai sekali memutar kata-kata. Tidak heran bisa memikat Rangga. Aku pura-pura tidak mendengar.
Tapi dadaku bergetar. Bisikan-bisikan itu semakin menegaskan apa yang sudah kudengar dari Pak Herman. Seseorang menyentuh lenganku. Ternyata Tari, sahabatku, baru saja datang setelah sempat tertahan di jalan. "Lus," katanya pelan. "Kenapa aku merasa pesta ini aneh? Atmosfernya seperti tidak tulus." Aku tersenyum tipis. "Kamu juga merasakannya?" "Ya." Tari mengangguk. Matanya berkeliling meneliti ruangan. "Coba lihat. Keluarga mempelai wanita hampir tidak ada. Semua seolah dibiarkan begitu saja. Dan tamu-tamu itu, banyak yang tidak benar-benar memberi restu, hanya ingin tahu saja." Aku merasakan semacam validasi mendengar Tari berpikiran sama. Bukan hanya aku yang curiga. Ketika seorang pria berjas biru naik ke panggung untuk memberi sambutan, suasana kembali berubah aneh. Ia memperkenalkan diri sebagai sahabat lama Nadia, tapi nadanya lebih mirip mengingatkan daripada memberi ucapan selamat. "Semoga kali ini benar-benar bertahan lama," katanya sambil tersenyum kaku. Beberapa tamu tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, lebih mirip tawa sinis. Aku melihat ekspresi Rangga sedikit berubah. Ia menepuk punggung pria itu dengan tawa hambar, tapi tangannya menggenggam erat kursi, seolah sedang menahan sesuatu. Sementara Nadia hanya menunduk sebentar lalu mengangkat wajah dengan senyum yang dipaksakan. Semakin lama aku duduk di sana, semakin jelas bagiku bahwa pesta ini hanyalah pertunjukan. Semua ornamen kemewahan hanyalah layar penutup. Di baliknya, ada rahasia yang sengaja disembunyikan. Aku meneguk jusku yang tinggal separuh, lalu menghela napas panjang. Ada rasa puas karena aku bisa melihat semua ini dari posisi luar. Aku bukan lagi bagian dari drama yang berbahaya ini. Tapi ada juga rasa iba pada Rangga. Meski ia pernah menyakitiku, ia benar-benar buta, tenggelam dalam kebahagiaan semu yang ditampilkan Nadia. Aku menatap Tari dan berbisik, "Kamu tahu, pesta ini seperti panggung sandiwara." Semua orang tersenyum, tapi tak ada yang benar-benar percaya. Tari mengangguk, dan Rangga duduk di tengahnya, tidak sadar bahwa dialah aktor yang paling diperdaya. Aku menarik napas panjang lagi. Mungkin inilah kali pertama aku bisa menyaksikan penderitaan Rangga tanpa perlu terlibat langsung. Dan ironisnya, itu memberiku ketenangan. Aku duduk di kursiku cukup lama, mencoba terlihat biasa saja meski isi kepalaku penuh dengan pertanyaan dan bisikan yang terus-menerus kudengar dari sekeliling. Tari duduk di sampingku, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Sesekali ia melirik ke arah pelaminan, lalu menunduk mendekatiku. "Lus," katanya pelan, hampir seperti gumaman, "kamu dengar bisik-bisik orang di belakang kita tadi?" Aku menoleh sekilas, memastikan tidak ada yang memperhatikan kami. "Aku dengar," jawabku singkat. Tari menghela napas, suaranya makin rendah. "Kalau benar yang mereka bilang, Nadia itu bukan orang sembarangan. Katanya dia pernah menikah berkali-kali hanya untuk uang." Aku menatap gelas kosong di depanku, jemariku bermain di pinggirannya. Sebenarnya hatiku ingin tertawa geli, tapi aku memilih menahan diri. "Kamu tahu, Tari," bisikku tenang, "ada kalanya diam lebih menyenangkan. Biarkan saja waktu yang membuka topeng seseorang." Tari menatapku dalam-dalam, seolah tak percaya dengan ketenanganku. "Kalau aku jadi kamu, Lus, mungkin sudah tak sanggup duduk manis begini. Aku pasti ingin berdiri, menyingkap semuanya," bilang langsung ke Rangga. Aku tersenyum tipis. Untuk apa? Dia sudah memilih jalannya. Biarlah ia menikmati keputusan yang katanya paling membahagiakan. Di kejauhan, aku melihat Rangga tertawa dengan beberapa tamu. Senyumnya lebar, seakan dunia benar-benar berpihak padanya hari ini. Tapi aku bisa membaca gerak matanya. Ada resah kecil yang coba ia sembunyikan. Dan Nadia, dengan segala keanggunannya, tetap duduk dengan senyum terpasang,
Meski aku menangkap sekilas pandangan gelisah ketika seorang tamu menyalami mereka sambil berbisik, aku merasakan semacam kepuasan batin yang sulit dijelaskan. Bukan kepuasan karena dendam, melainkan rasa lega melihat kebenaran perlahan muncul tanpa aku perlu melakukan apapun. Selama ini, aku sudah terlalu banyak berjuang sendirian, berusaha mempertahankan sesuatu yang akhirnya runtuh juga. Kini aku memilih diam. Diam bukan berarti kalah, tapi karena aku tahu waktulah yang akan bicara. Tari kembali mencondongkan tubuhnya. Tapi Luz, bukankah kamu kasihan sama Rangga? Kalau benar Nadia seperti itu, berarti Rangga akan jadi korban berikutnya. Aku menghela napas, menatap Tari dengan lembut. Kasihan? Mungkin. Tapi Rangga sendiri yang menutup mata, memilih percaya pada bayangan yang ia kejar. Aku sudah mencoba mempertahankan rumah tangga kami, tapi dia tetap teguh ingin melepaskan. Jadi biarlah. Kasihan atau tidak, itu sudah bukan tanggung jawabku lagi. Hening sejenak di antara kami, hanya diisi suara musik pesta dan gemerisik langkah para tamu yang hilir mudik. Aku memejamkan mata sebentar, menikmati keheningan batin yang anehnya menenangkan. Tiba-tiba, seorang pria yang tadi memberi sambutan mendekat ke arah kami. Ia menyapa singkat, lalu pergi begitu saja setelah menatap Nadia di pelaminan dengan senyum yang sulit diartikan. Aku dan Tari saling berpandangan. Lihat, bisikku pada Tari. Banyak yang tahu lebih banyak tentang Nadia daripada yang kita bayangkan. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tari menegakkan punggungnya. Matanya masih penuh emosi. Kalau begitu, biar waktu yang buka semuanya. Ya. Aku mengangguk. Senyum tipis kembali terukir di bibirku. Ya, biar waktu. Dan kita hanya perlu jadi penonton yang sabar. Dalam diam, aku kembali menatap ke arah pelaminan. Hati kecilku seolah berbisik, Rangga, semoga kamu siap menerima kenyataan yang akan datang. Aku tidak lagi di sisimu untuk menahan badai. Kali ini kamu harus berdiri sendiri. Dan anehnya, kalimat itu membuat dadaku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi merasa sebagai korban yang hancur, melainkan seseorang yang perlahan bangkit. Ada kekuatan baru di balik diamku. Kekuatan yang datang dari kepastian bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan menyingkap dirinya sendiri. Aku meneguk air putih yang baru saja diantarkan pelayan, lalu melirik Tari. Kamu tahu, kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi menyaksikan orang itu jatuh karena pilihannya sendiri. Tari menatapku penuh arti, lalu menggenggam tanganku. Dan kamu cukup kuat untuk menyaksikannya tanpa ikut terbakar. Aku tersenyum. Kali ini lebih tulus. Ya, aku kuat. Dan malam ini, aku memilih menjadi saksi yang diam, merekam semua kejanggalan, menyimpan semuanya dalam hati, sambil menunggu kebenaran memperlihatkan wajah aslinya. Pesta telah berakhir, tapi jejaknya masih terasa hingga larut malam. Aku sudah kembali ke rumah. Duduk di kursi ruang tamu dengan masih mengenakan gaun yang kupakai tadi. Gelas teh di depanku tinggal separuh. Uapnya sudah hilang, sama seperti kehangatan yang kucoba pertahankan. Tapi yang aneh, bukan kebahagiaan pesta yang terbayang di kepalaku, melainkan potongan-potongan bisikan tamu yang tadi kudengar. Nama Nadia terus disebut, dibicarakan dengan nada penuh sindiran. Katanya ia pernah menikah dengan seorang pengusaha kaya lalu menghilang membawa sebagian hartanya. Ada juga yang bilang ia punya jaringan teman yang sengaja memuluskan aksinya. Semakin banyak kudengar, semakin kuat keyakinanku bahwa Rangga memang sedang berjalan ke jurang tanpa sadar. Aku menghela napas panjang, lalu teringat ekspresi Rangga di pelaminan. Dari jauh, ia tampak bahagia, senyumnya lebar. Sikapnya penuh percaya diri. Namun aku melihat sesuatu di balik matanya. Kegelisahan kecil yang ia sembunyikan dengan susah payah. Tangannya beberapa kali meremas jari Nadia terlalu erat, seolah mencari pegangan. Dan Nadia?
Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali tersenyum ke tamu lain dengan wajah tanpa beban. Tari yang menemaniku tadi bahkan sempat berbisik, "Rangga nggak kelihatan setenang biasanya. Ada yang dia sembunyikan." "Lus." Aku hanya mengangguk, menahan komentar. Malam ini, kesan itu kembali menyeruak. Aku bisa membayangkan Rangga di rumah barunya bersama Nadia, mencoba tidur dengan pikiran yang mungkin tidak benar-benar damai. Bagaimana jika gosip itu sampai langsung ke telinganya? Bagaimana kalau ia tahu sebagian tamu yang hadir bukan sekadar tamu, melainkan saksi masa lalu Nadia? Bayangan itu membuat dadaku terasa sesak. Tapi bukan karena cinta lagi. Bukan juga karena rindu. Lebih tepatnya karena campuran iba dan lega. Iba pada Rangga yang dulu pernah jadi bagian hidupku. Lega karena aku tak lagi menjadi orang yang harus menanggung semua itu. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, menyingkap tirai. Malam begitu tenang, tapi hatiku tahu, ada badai yang mulai terbentuk di tempat lain. Entah kapan meledak, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Aku teringat satu momen saat pesta tadi. Seorang lelaki parubaya mendekati Rangga dan Nadia, menyalami mereka dengan senyum lebar. Tapi setelah itu, ekspresinya berubah dingin ketika menatap Nadia. Rangga menangkap perubahan itu, wajahnya sekilas menegang, lalu ia buru-buru mengalihkan pandangan. Aku sempat melihatnya menelan ludah, seperti menahan pertanyaan yang ingin ia lontarkan. "Malam ini pasti panjang untukmu, Rangga," gumamku pada diri sendiri. Aku kembali duduk, menatap teh yang sudah dingin. Ada rasa getir di lidahku, sama seperti getir yang dulu kurasakan ketika Rangga memutuskan pergi. Bedanya, kini aku hanya penonton. Aku tidak lagi menjadi bagian dari ceritanya, tapi aku tahu cerita itu tidak akan mudah. Tari sempat menghubungiku lewat pesan singkat sebelum tidur. "Lus, aku nggak bisa berhenti mikir. Kayaknya gosip tentang Nadia makin luas. Banyak yang tahu, tapi kayak sengaja disembunyikan. Gimana kalau Rangga jadi korban beneran?" Aku menatap layar ponsel, lalu menjawab dengan singkat, "Itu pilihannya. Kita lihat saja." Setelah menekan tombol kirim, aku merasa ada beban yang lepas. Aku tidak lagi harus ikut campur. Aku hanya perlu menjaga diriku sendiri, memastikan aku tetap kuat menjalani hidup baruku. Rangga sudah memilih. Nadia sudah mendapatkan yang ia mau. Dan aku punya ketenangan ini. Meski sepi, tapi jujur. Aku merebahkan tubuh di sofa, memejamkan mata. Namun pikiranku masih menayangkan ulang wajah Rangga malam ini. Senyum yang dipaksakan, tangan yang sedikit bergetar, mata yang penuh resah. Itu semua tanda. Tanda bahwa kebahagiaan yang ia banggakan mungkin hanya topeng tipis yang bisa retak kapan saja. Dan entah kenapa, meski dulu aku sering menangis karena ulahnya, kali ini aku tidak lagi merasa hancur. Justru ada semacam kekuatan yang menyelimuti batinku. Seakan alam ingin berkata, "Kamu sudah cukup menderita, Lucy. Kini biarkan dia belajar dari pilihannya sendiri." Malam semakin larut. Aku menutup mata lebih rapat, membiarkan kantuk perlahan datang. Di hatiku terselip doa kecil, bukan lagi doa untuk kembalinya cinta, tapi doa agar aku tetap kuat, tetap sabar, dan tetap tegar menyaksikan semua dari kejauhan. Karena aku tahu, badai yang menunggu Rangga dan Nadia sudah tak bisa dihindari lagi. Sudah hampir 4 bulan berlalu sejak pesta pernikahan itu. Waktu berjalan lambat tapi juga terasa ringan, karena aku mulai terbiasa dengan kesepian yang dulu terasa menyakitkan. Hidupku memang sederhana, berangkat kerja, pulang, lalu menghabiskan malam dengan membaca atau sekadar mendengarkan musik. Sesekali aku bertemu Tari untuk sekadar minum kopi dan berbincang. Tidak ada yang istimewa, tapi entah kenapa aku justru merasa lebih damai dibandingkan masa-masa rumah tanggaku bersama Rangga. Hari itu, aku sedang duduk di sebuah kafe dekat kantor,
menunggu Tari yang bilang akan terlambat. Aku membuka laptop, mencoba menyelesaikan sedikit pekerjaan, ketika tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Tari masuk. "Luz, kamu nggak bakal percaya. Aku baru dengar kabar panas soal Rangga dan Nadia. Tunggu aku, nanti aku ceritain langsung." Aku terdiam sejenak. Namanya saja sudah cukup membuat hatiku bergetar. Meski bukan lagi karena rindu, melainkan rasa penasaran. Kurasakan jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama, Tari datang dengan napas sedikit tersengal. Ia langsung duduk di depanku, menaruh tasnya, lalu mencondongkan tubuh. "Luz, rumah tangga Rangga sama Nadia mulai goyah," katanya tanpa basa-basi. Alisku spontan terangkat. "Maksudnya?" Tari menatapku dengan sorot mata penuh kepuasan yang ditahan. "Aku dengar dari sepupuku yang kebetulan satu kantor sama teman dekatnya Rangga. Katanya, uang tabungan Rangga udah banyak yang habis. Nadia minta macam-macam, dari tas mewah sampai liburan ke luar negeri. Dan setiap kali Rangga telat kasih, mereka ribut besar. Bahkan kabarnya, tetangga mereka sering dengar Nadia teriak-teriak di rumah." Aku terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Ada bagian dalam diriku yang ingin tertawa, tapi aku menahan diri. Bibirku hanya melengkung tipis, nyaris seperti senyum yang berusaha kusembunyikan. "Jadi, benar gosip yang dulu kita dengar?" tanyaku pelan. Tari mengangguk cepat. "Iya." Nadia nggak berubah. "Luz, pola lamanya terulang lagi. Rangga terlalu buta sampai nggak sadar dia masuk perangkap. Sekarang baru terasa akibatnya." Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menghela napas panjang. Ada rasa lega yang menyusup, rasa yang sulit kugambarkan. Bukan karena aku ingin melihat Rangga menderita, melainkan karena semesta seakan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dulu aku ditinggalkan, dianggap tak cukup baik, dibanding-bandingkan dengan Nadia yang katanya lebih segalanya. Dan sekarang, justru lebih. Itulah yang membuat Rangga terjerat. Aku seharusnya marah atau merasa puas? Ya? Tanyaku setengah bercanda. Tari tertawa kecil. "Kalau aku sih puas. Tapi kamu kan Lucy. Kamu selalu terlalu baik buat orang lain." Aku ikut tersenyum. Benar. Aku tidak bisa membiarkan hatiku dipenuhi dendam. Itu hanya akan membuatku kembali terjebak di masa lalu. Yang aku rasakan sekarang adalah kelegaan. Lega karena aku sudah melewati fase paling berat, dan kini bisa berdiri dengan kepala tegak melihat kebenaran akhirnya muncul. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar serupa terus beredar. Ada yang bilang Rangga sampai harus menjual mobil keduanya untuk memenuhi permintaan Nadia. Ada juga gosip bahwa Nadia pernah pergi tanpa pamit selama beberapa hari, lalu kembali seolah tak terjadi apa-apa. Semua berita itu sampai padaku melalui lingkaran kecil kenalan yang seakan senang membisikkan cerita. Anehnya, aku tidak merasa terluka mendengarnya. Justru semakin ku ketahui, semakin aku merasa tenang. Seolah luka lama yang dulu menganga perlahan terjahit dengan sendirinya. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit berbintang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku menyesap teh hangat dan membiarkan pikiran melayang pada kabar-kabar itu. Begitulah karma bekerja, gumamku lirih. Bukan aku yang membalas, tapi waktu yang menunjukkan siapa sebenarnya. Aku sadar, perasaan ini bukan kebahagiaan atas penderitaan orang lain. Aku tidak ingin jadi seperti itu. Yang kurasakan lebih kerasa syukur. Syukur karena aku tidak lagi berada di posisi yang sama. Syukur karena aku sudah dilepaskan dari hubungan yang ternyata bisa jauh lebih menyakitkan jika aku masih bertahan. Mungkin inilah fase hidup di mana aku benar-benar bisa berdiri sendiri tanpa bayangan masa lalu mengekangku. Aku tidak lagi berharap Rangga kembali.
Tidak lagi merasa kalah dibanding Nadia. Aku hanya ingin melanjutkan hidup dengan tenang, dengan hati yang lebih lapang. Malam itu aku menutup mata, berdoa singkat. Bukan doa agar Rangga menderita, tapi doa agar aku selalu dijauhkan dari orang-orang yang salah. Biarlah Rangga menghadapi akibat dari pilihannya, sementara aku terus berjalan di jalan yang semoga lebih terang. Dan entah kenapa, doa itu membuatku merasa lebih damai dari sebelumnya. Hidupku kini jauh berbeda dibandingkan setahun lalu. Jika dulu setiap pagi aku bangun dengan hati penuh resah, kini aku bisa membuka mata dengan tenang. Tidak ada lagi suara Rangga yang dingin. Tidak ada lagi tatapan penuh penilaian yang membuatku merasa tidak cukup. Yang ada hanyalah keheningan. Tapi keheningan itu bukan lagi sepi yang menyakitkan. Ia berubah menjadi ruang untukku bernapas lega. Aku sering merenung, betapa dulu aku berusaha keras mempertahankan sesuatu yang ternyata memang sudah seharusnya dilepaskan. Aku rela menunduk, merelakan harga diriku, hanya demi rumah tangga yang kupikir bisa diselamatkan. Tapi waktu membuktikan, tak semua yang kita genggam patut dipertahankan. Ada kalanya, melepaskan justru adalah bentuk kemenangan. Berita tentang Rangga dan Nadia kerap sampai ke telingaku, entah lewat bisikan kenalan atau kabar yang sengaja dibawa Tari. Katanya, pertengkaran semakin sering terjadi. Katanya, uang Rangga makin menipis, dan Nadia mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh tuntutan. Aku mendengarnya dengan tenang, tanpa lagi ada getaran sakit di dada. Hanya sebuah senyum tipis yang terbit setiap kali nama mereka disebut. "Apa kamu puas, Luz?" tanya Tari suatu sore ketika kami duduk di taman kota, menikmati angin. Aku menoleh padanya, lalu tersenyum. Bukan puas, lebih ke lega. Aku nggak perlu lagi merasa kalah. Aku nggak perlu lagi membandingkan diriku dengan siapapun. Nyatanya, yang dulu dianggap lebih segalanya, justru jadi bumerang. Tari mengangguk. Matanya berbinar. Itu artinya kamu menang, Luz. Menang bukan karena mereka jatuh, tapi karena kamu bisa berdiri tegak. Kata-katanya menancap dalam di hatiku. Benar. Kemenanganku bukan karena Rangga sengsara, tapi karena aku berhasil melewati badai dan tetap bisa tersenyum. Aku tidak menyimpan dendam, tidak menyusun rencana balas sakit hati. Aku hanya membiarkan waktu bekerja, dan ternyata semesta punya cara sendiri menyeimbangkan segalanya. Malam hari, ketika aku duduk di kamar sambil menatap cermin, aku melihat sosok yang berbeda. Mataku tidak lagi sayu. Wajahku tidak lagi dipenuhi keraguan. Ada semacam ketenangan yang baru, ketenangan yang lahir dari luka yang akhirnya sembuh. Aku sadar, semua penderitaan yang pernah kualami telah mengajarkanku sesuatu. Harga diriku tidak pernah bisa ditentukan oleh cinta seseorang yang tega mengkhianati. Aku menuliskan sebuah catatan kecil di buku harian. Aku telah kalah di mata Rangga, tapi menang di mata diriku sendiri. Aku telah kehilangan suami, tapi menemukan kekuatan. Aku telah ditinggalkan, tapi aku berhasil menemukan kembali diriku yang utuh. Membaca kalimat itu membuatku tersenyum. Kini aku juga mulai membuka diri pada hal-hal baru. Aku tidak buru-buru mencari pengganti, karena aku tahu kebahagiaan tidak bisa bergantung pada orang lain. Tapi aku juga tidak menutup hati. Sesekali ada laki-laki yang mencoba mendekat, dan aku menanggapinya dengan ringan. Jika memang nanti ada yang benar-benar tulus, biarlah waktu yang menunjukkan. Yang jelas, aku tidak lagi takut sendirian. Kemenangan sejati bagiku adalah saat aku bisa melihat masa lalu tanpa lagi merasa sakit. Aku bisa mengingat wajah Rangga tanpa air mata, bahkan bisa menyebut nama Nadia tanpa ada luka yang terbuka. Aku hanya melihat mereka sebagai bagian dari perjalanan hidupku yang penuh pelajaran. Suatu sore, aku berjalan sendirian menyusuri jalan setapak di taman. Anak-anak kecil berlarian riang, pasangan muda duduk sambil tertawa, dan orang-orang tua berjalan pelan sambil bergandengan tangan.
Pemandangan itu membuatku sadar. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalanku mungkin penuh luka di awal, tapi aku yakin ada cahaya yang menunggu di ujung. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku sudah bebas, bisikku pada diri sendiri. Bebas dari kenangan yang membelenggu. Bebas dari perasaan tidak cukup. Bebas dari cinta yang salah arah. Dan kebebasan itu, bagi seorang perempuan yang pernah dianggap tak berharga, adalah bentuk kemenangan yang paling indah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menantikan hari-hari baru dengan hati yang ringan. Jika dulu aku berjalan sambil menunduk, kini aku bisa melangkah dengan kepala tegak. Karena aku, Lucy, akhirnya mengerti. Kebahagiaan sejati bukan datang dari siapa yang mencintaiku, tapi dari bagaimana aku mencintai dan menghargai diriku sendiri. Itulah kemenangan diamku. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.